wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmatnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, kajian perkawinan, kajian subuh. Dan tak lupa kita lantunkan salam dan salawat kepada baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Dan pada kesempatan kali ini yang akan mengisi kajian subuh kita yaitu Bapak Al-Ustaz Lukman Jamal LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rabbuna azza wa jalla walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ala ma yasha innahu khabirun basir. Qala rasuluna alaihi salatu wassalam lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha wa tastaqbila ajaluha. Rawahu Abu Dawud. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh hari ini ya, kembali kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita dibangunkan dalam keadaan mukmin dan juga bisa melakukan amalan sesuai dengan keimanan kita. Karena sebagian orang masih diberi keimanan tapi tidak melakukan amalan ya, sesuai dengan imannya. Maka nikmat yang besar ketika bisa beriman dan beramal saleh. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita masih di bulan Syawal. Syawal itu adalah pelengkap dari bulan Ramadan, penyempurna dari bulan Ramadan, menutupi kekurangan di bulan Ramadan. Karena itu kita disunahkan itu menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan dengan berpuasa di bulan Syawal. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menggandengkannya. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian menyempurnakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamat dahar, seperti kalau dia laksanakan maka seakan-akan dia telah berpuasa
selama 1 tahun. Ya, artinya kalau Ramadan saja, kalau bahasa kita seakan-akan dikatakan tanggung. Kalau kita bangun rumah, sudah selesai rumahnya, sudah bagus, tapi belum difinishing, belum dicat, orang bilang tanggung. Kalau dia cat, dianggap selesai. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, kita juga masih di musim hujan. Ya, di musim hujan. Hujan itu banyak perumpamaan. Sudah pernah kita sampaikan, hujan itu perumpamaannya seperti ilmu. Hujan menghidupkan jasmani dan ilmu menghidupkan rohani. Kalau tidak ada hujan, jasmani yang mati. Kalau tidak ada ilmu, ya rohani yang mati. Kalau tidak ada hujan dan tidak ada ilmu, selesai. Ya, tapi ada perumpamaan yang lain dari hujan. Ini menarik untuk kita perhatikan. Jadi tadi kalau dikatakan hujan itu menghidupkan, makanya hujan itu diibaratkan oleh para ulama itu seperti rezeki. Kadang hujan itu deras, kadang rintik-rintik, kadang kemarau. Seperti rezeki kita, kadang deras, maksudnya kadang cuma rintik-rintik terus, kadang juga tidak jadi turun hujan. Bahkan kadang-kadang sudah hitam, awannya sudah gelap, tidak jadi turun hujan. Sama seperti orang cari rezeki, sudah dikerjakan, sudah hampir cair, tidak jadi cair. Ya begitulah rezeki. Ada tempat yang banyak curah hujannya, ada juga yang sedikit. Ya, ada tempat karena banyak curah hujannya, banyak hutan. Ada juga tempat yang kering, hanya sekali hujan dalam setahun, itu pun sedikit. Ya, tetapi yang menarik bahwa hujan itu Allah tidak turunkan sekaligus. Ya, Allah tidak turunkan hujan itu seperti misalnya air terjun. Hujan tidak usahlah 10 tahun dikumpul, apalagi 50 tahun, satu musim saja. Satu musim, ya misalnya hujan itu 4 bulan dalam setahun, dikumpul, diturunkan hanya dalam sehari. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti kerusakan di mana-mana. Ya, tapi Allah turunkan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya, demikian juga rezeki kita. Allah berikan kepada kita rezeki setiap saat sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya, Allah tidak berikan rezeki kita 10 tahun dikumpul langsung dikasih 1 hari. Tidak.
Apalagi seumur hidup dikumpul langsung dikasih kita semuanya ada. Nah, itu hikmah yang luar biasa. Iya. Tetapi manusia, namanya manusia, atau sebelumnya ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang saya sampaikan tadi ayat, "Lau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh." Seandainya Allah memberikan rezeki hambanya itu sekaligus, la baghaw fil ardh, mereka akan baghaw, mereka akan menzalimi satu dengan yang lain. Maka ya alhamdulillah, walakin yunazzilu biqadar, tapi Allah turunkan sesuai kadarnya masing-masing. Setiap hari sekian saja, setiap bulan gajimu sekian saja. Ya, tidak sekaligus, karena akan merusak. Sebagaimana hujan, kalau dia turun sekaligus merusak. Tidak turun sekaligus saja, kalau lebat 3 hari 3 malam sudah banjir di mana-mana. Bagaimana kira-kira kalau dikumpul 1 tahun, 1 musim diturunkan sekaligus dalam 1 malam? Nah, tetapi, dan ini persoalan hidup kita yang banyak menimpa kita sekarang. Ada namanya penyakit, ya, disebutkan Nabi dalam hadis, ada penyakit yang menimpa banyak manusia. Ada namanya penyakit istibdal, yaitu penyakit ingin sukses, ingin berhasil sebelum tiba waktunya. Saya ulanginya, penyakit ingin sukses, ingin berhasil sebelum waktunya. Inilah yang menyebabkan banyak kerusakan sosial. Ada orang ingin kaya sebelum waktunya, ingin punya rumah yang bagus sebelum waktunya, ingin punya kendaraan yang bagus sebelum waktunya, ingin punya HP yang bagus sebelum waktunya. Ada anak-anak muda ingin menikah sebelum waktunya. Ada orang belajar ingin jadi orang alim sebelum waktunya. Ada orang berdakwah ingin berhasil dakwahnya sebelum waktunya. Ini penyakit yang menimpa siapa saja, semua kalangan. Karena keinginannya itulah sehingga dia melakukan amalan-amalan yang melanggar syariat. Karena keinginan ingin berhasil sebelum waktunya. Ya, banyak sekali contohnya. Misalnya yang lagi marak, dan kita orang Indonesia, mudah-mudahan di sini tidak ada, jadi raja judi online. Kenapa orang judi? Karena ingin banyak uangnya sebelum waktunya. Ya, selalu yang dibayangkan
kalau saya menang banyak uangku. Karena kalau kerja seperti biasa, ya biasa saja, tidak ada tambahannya yang banyak. Tapi kalau saya berjudi, 1.000 orang ikut, saya yang menang, berarti 1.000 itu bagianku semua. Jadi dia ingin kaya sebelum waktunya. Kenapa orang korupsi? Karena ingin kaya sebelum waktunya. Kalau saya hanya mengandalkan gaji, tunjangan, sedikit saya dapat. Tapi kalau saya ambil ini, ambil itu, buat laporan fiktif begini, markup begini, cepat dapat banyak. Ya. Jadi seperti hujan, dia ingin banjir. Dia ingin banjir langsung dapat banyak. Padahal harusnya tidak begitu. Iya. Makanya banyak orang tertipu atau menipu. Walaupun kebanyakannya sebenarnya tertipu. Ada orang investasi bodong. Setiap bulan atau setiap 2 pekan sekian hasilnya. Masukkan saja uangmu sekian. Apa bisnisnya? Batu kapur. Mudah-mudahan ada yang tersinggung ya. Itu penyakit. Ya. Penyakit. Karena ingin dapat banyak. Kalau saya hanya berdagang, ya kan normal-normal saja. Seperti turunnya hujan yang normal. Tidak dapat banyak. Ya maka prinsip tadi ayat, dan nanti akan kita sebutkan hadisnya, itu harus dipegang baik-baik oleh seorang muslim. Bahwa rezeki itu, ya, Allah sudah tentukan. Ya Allah sudah tentukan. Cuma rahasianya Allah turunkan sedikit demi sedikit. Tapi penyakit manusia dia ingin langsung banyak. Sementara kalau kamu langsung ambil banyak, tidak akan bertambah rezeki sekian juga. Tapi yang membedakannya adalah catatannya. Ada nanti orang yang mencari rezekinya catatannya dengan tangan kanan. Artinya catatannya putih, halal, bagus, baik. Ada juga dengan catatan hitam, dengan tangan kiri. Caranya tidak baik. Judi, mencuri, merampok, menipu. Nah, itu bedanya. Tapi hasilnya sama. Maksudnya sama sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Tidak akan bertambah dan berkurang. Ya Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruhal kudus nafasa fi rawi. Sesungguhnya Ruhul Kudus yang Jibril alaihi salatu wassalam membisikkan ke dalam hatiku. Apa yang dibisikkan ke dalam hatinya Nabi? Qala lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha wa tastakmila ajaluha. Tidak akan meninggal seseorang siapapun dia sampai dia dapatkan semua rezekinya. Dan
Kalau dia sudah dapatkan semua rezekinya, maka dia akan menjemput ajalnya. Jadi bukan ajal yang menjemputnya, dia yang menjemput ajalnya. Karena rezeki itu berbanding lurus dengan ajal. Bukan berbanding terbalik, tapi selalu beriringan dengan ajal. Makanya Nabi mengatakan, fala tastabti'uha, maka janganlah kamu, atau tastabti'u anha, janganlah kamu ingin mengambilnya sebelum waktunya. Nah, ini rahasianya. Yang kamu ingin ambil rezekimu itu sebelum waktunya, dengan melakukan amalan-amalan yang melanggar. Ya, karena banyak manusia sifatnya begitu. Dia ingin langsung ambil banyak. Ya, karena kalau kamu ingin ambil banyak, tidak akan merubah ketentuan dan pasti akan merusak. Ya, pasti akan merusak. Karena itu kita saksikan penyakit sosial itu umumnya munculnya dari situ. Karena ingin banyak, ingin sukses sebelum waktunya. Nabi alaihi salatu wassalam ketika membagi harta rampasan perang, ya, ketika datang ghanimah yang sangat banyak dari Bahrain, karena kaum muslimin menang perang, datang Abu Ubaidah bin Jarrah ke Madinah membawa harta yang sangat banyak. Ya. Maka Nabi bagi kepada sahabat-sahabatnya, apalagi yang ikut perang, dan mereka dapat bagian yang banyak. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ini sebab turunnya hadis yang biasa kita dengar, mal faqru akhsha alaikum, wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasu kama tanafasuha fatuhliku kama halaku. Jadi bukan, demi Allah, bukan kemiskinan yang saya takutkan atas kalian, tetapi yang saya takutkan justru ketika dunia ini dibukakan pintu-pintunya untuk kalian, sehingga kalian berlomba sebagaimana orang-orang dahulu berlomba, maka kalian kemudian hancur sebagaimana hancurnya orang-orang dahulu. Nah, jadi perhatikan jamaah sekalian, Nabi, sebagian orang kalau disebut hadis ini mengatakan bahwa jangan, Islam itu tidak menghalangi orang jadi kaya. Jangan disebut hadis begitu sehingga orang malas bekerja. Itu salah paham. Hadis ini sama sekali tidak melarang orang untuk kaya. Hadis ini sama sekali tidak menghalangi orang untuk berusaha. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksud Nabi hanya mengingatkan, kalian dahulu wahai para sahabatku miskin-miskin. Ya kan, sahabat kebanyakannya awalnya miskin. Bahkan ketika mereka berhijrah ke Madinah lebih miskin lagi. Kenapa lebih miskin?
Karena semua hartanya ditinggal. Rumahnya, keluarganya, tanah airnya, segala-galanya ditinggal. Dia bawa ke Madinah apa yang bisa dia bawa, dan tidak mungkin dia bawa banyak. Nah, sama sekarang bawa ATM bisa bawa banyak. Nah, makanya sekarang banyak orang korban ATM karena menyetor terus tidak kembali. Ya paling-paling barang yang bisa dibawa itu pun mungkin sebagiannya sudah habis di perjalanan. Ya tinggal semua. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Mereka lalui itu semua sampai punya negara, punya tempat tinggal kembali, sampai mereka bisa menguasai negeri lain dan dapat harta yang banyak. Jadi menguasai kan Nabi yang lakukan dengan sahabat. Bagaimana caranya? Di kemudian dikatakan Islam itu melarang kemajuan, kekayaan ada. Tapi maksudnya tidak seperti itu. Nabi hanya mengatakan bukan kemiskinan yang saya takutkan. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena sahabat sudah melewatinya, sudah sukses melewati kemiskinan. Amin. Sukses, berhasil. Jadi bukan saja miskin, tidak ada apa-apanya memang karena ditinggal semua. Kalau kita di negeri sendiri miskin kan, ya saya masih ada negeriku, walaupun tidak ada rumahku, ini negeriku. Kalau mereka kan tinggalkan, ya, tinggalkan. Maka Nabi khawatirkan ketika miskin kamu sukses, saya hanya khawatirkan ketika kamu sudah kaya, kamu tidak sukses. Nah itu maksudnya hadis tersebut. Jangan sampai kekayaan ini membuat kalian tidak sukses. Jadi hanya diingatkan. Makanya Nabi mengatakan jangan sampai dunia yang dibuka kalian berlomba dengan dunia. Karena umumnya orang yang berlomba dengan dunia itu tidak sukses. Karena menghalalkan segala cara. Tapi kalau dia berjalan sesuai dengan normanya, dia akan sukses. Karena dia tidak berlomba. Dan dia kejar juga, dia usahakan juga, tapi dia tidak berlomba. Kenapa banyak penyakit sosial muncul? Karena orang berlomba. Masa tetanggaku bisa beli mobil? Pekerjaannya hanya begini. Dia guru, saya kepala sekolah kok hanya motor. Nah, berarti itu kan berlomba namanya. Iya. Masa itu ibu-ibu tetanggaku, setiap bulan beli emas terus. Dari mana dia ambil uang? Akhirnya dipengaruhi suaminya. Malu saya Pak, pergi pengajian. Temanku gelangnya ditambah terus. Saya gelangku dari 30 tahun yang lalu begini saja. Berlomba. Ya, jadi yang ditakutkan Nabi adalah perlombaan yang membuat muncul penyakit tadi. Orang ingin banyak, orang ingin sukses sebelum waktunya. Tapi kalau banyak sukses sesuai waktunya enggak. Tapi kan jarang yang bisa sukses seperti itu. Nah, itu masalahnya. Ya, jarang yang bisa sukses seperti itu. Sementara
kaum muslimin itu harusnya sukses dalam segala kondisi. Ya, ajaban li amrin mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin karena semua urusannya baik. Artinya semuanya sukses. Ada orang miskin sukses dengan kemiskinannya karena dia bisa sabar. Jadi prinsip orang muslim itu harus sukses, nggak boleh gagal. Cuma mindsetnya orang dianggap sukses itu kalau berlomba dengan kekayaan, itu yang harus diperbaiki. Jarang orang mau berlomba dengan kesabaran. Itu si fulan rumahnya gubuk, motornya 50 tahun tidak diganti. Tidak ada orang sebut begitu. Tapi yang selalu disebut yang ganti mobil. Datang ke pengajian, Masya Allah 20 tahun di pengajian, motornya itu juga. Jarang itu yang disebut. Tapi yang disebut, si fulan 3 tahun yang lalu pakai motor, sekarang sudah pakai BYD. Itu yang disebut. Karena mindset orang yang dianggap sukses yang seperti itu. Padahal yang sukses itu kalau setelah Ramadan yang istiqomah. Begitu rumusnya. Yang sukses yang istiqomah. Ya, istiqomah bisa bertambah amalannya, bertambah kebaikannya, tapi istiqomah di atas kebaikan. Itu yang sukses. Tapi kita kebanyakannya mindsetnya sukses itu selalu dihubungkan dengan tambahan dunia. Padahal tidak mesti. Dan justru banyak yang gagal gara-gara hal tersebut. Karena mengorbankan akhiratnya. Ya. Kan itu satu ketika setengah jam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengingat salah seorang yang dia kenal. Karena sahabat itu selalu berpikir sukses. Subhanallah. Padahal Ali itu dikenal salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia yang paling miskin. Tapi walaupun dia miskin, dia ingin sukses juga. Maka orang yang dikenalnya ini, dia ingin berikan sesuatu kepadanya. Dia ingin kasih hadiah. Akhirnya dicarilah barang, kemudian barang itu didapat, kemudian barang itu dia siapkan. Dia ingin berikan kepada orang tersebut. Akhirnya barang itu disimpan di suatu tempat. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, tiba-tiba barang itu hilang. Dicari, oh ternyata dicuri orang. Dicari, didapat pencurinya. Yang menarik, justru pencurinya itulah yang dia niatkan untuk dikasih kepadanya. Jadi asalnya rezeki itu diniatkan untuk dia. Tapi karena dia ingin cepat dapatnya, akhirnya tidak dapat. Yang didapat dosa dan pelanggaran. Ya kan banyak orang begitu. Belum bisa beli mobil, dipaksakan beli mobil. Akhirnya 3 bulan mobil itu ditarik.
Kalau dia sabar menunggu 5 tahun lagi, ya dia akan nyaman dengan mobil tersebut. Tidak perlu kredit, tidak bisa tidur, sudah dapat riba, bisa ditarik juga. Tapi kalau dia sabar sampai waktunya, ya itulah namanya sukses. Amin. Ya itulah namanya sukses, karena dia dapatkannya pada waktunya. Kapan waktunya? Ketika longgar, sudah ada uangnya. Kalau dibiayai sama bank kan bukan uangnya bank. Berarti walaupun kamu miliki, kamu tidak sukses. Paham? Tapi kalau kamu beli dengan uangmu yang kamu kumpul, kamu kan sukses. Ini uangku, bukan uangnya bank. Dan tidak pusing kepalaku membayar cicilan. Apalagi kalau bahasa agama ada ribanya. 20 tahun dicicil, 20 tahun kita berdosa. Kalau mati sebelum lunas, ya banyak dosa. Ya itulah namanya sukses. Bukan siapa yang paling duluan. Dan orang kan sekarang mindsetnya sukses itu selalu siapa yang paling duluan. Bukan. Sukses itu ya siapa yang menjalani jalan dengan benar sampai selesai, itulah orang yang sukses. Coba kita lihat kalau kita sekolah. Karena ada orang ranking 1, ranking 2, ada ranking 1 juga tapi dari belakang. Tapi kalau lulus kan dianggap sukses juga, sukses lulus. Tapi nanti 10 tahun ke depan bisa ranking 1 dari belakang itu lebih banyak uangnya daripada ranking 1 di depan. Iya kan? Tidak ada yang tahu. Jadi kuncinya ya jalani sesuai dengan jalannya. Ya, siapa yang bisa menjalani sesuai dengan jalannya sampai dengan baik, ya itulah orang yang sukses. Masalah banyak atau sedikit itu relatif. Ya relatif. Seperti tadi air hujan, sesuai dengan kadarnya. Biar kamu cepat-cepat, kalau bukan bagianmu, bukan rezekimu, akan hilang juga. Ya hilang juga. Banyak orang yang korupsi, diambil semua barangnya. Biar barangnya yang bukan korupsi diambil juga. Sudah hilang nama baiknya. Sudah tekanan psikologis, bayar lagi sana sini, tambah banyak dosa, tambah banyak. Jadi bukan sukses yang dia dapat di dunia, apalagi nanti ya di akhirat. Ya ini jamaah sekalian perlu direnung-renungkan ya, apalagi di zaman sekarang. Karena itu sebagai penutup sahabat yang mulia namanya Abu Darda radhiyallahu taala punya prinsip supaya sukses. Jadi orang yang punya prinsip itu tujuannya supaya sukses. Beliau mengatakan al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Ini prinsipnya supaya sukses menurut versinya Abu Darda. Kata beliau, saya lebih suka miskin daripada kaya. Dan saya lebih suka sakit daripada sehat. Menganggap kalau dia pegang prinsip itu dia bisa sukses. Jadi dia menganggap sukses itu kalau miskin. Kenapa? Karena kalau kaya banyak masalahnya. Kalau kita ingin sehat banyak pelanggarannya. Kalau sakit-sakit lebih enak doanya, lebih bisa kembali kepada Allah, lebih ini. Ya, itu prinsipnya dia.
Ketika kalimat itu sampai ke telinga sahabat yang lain, Al-Hasan bin Ali, cucunya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan rahimallahu Abu Darda. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Amma adapun saya, prinsip saya lain. Nah, karena itu jangan orang ikut-ikutan. Sahabat saja berbeda prinsipnya. Yang penting jangan melanggar syariat. Jangan karena Abu Darda ingin sakit, suntik penyakit. Nah. Ya. Enggak, tapi maksudnya dia pilih. Kalau bekerja begini dapat uang banyak, tidak usah saya. Yang cukup ini saja, biar lebih miskin. Kata Al-Hasan bin Ali, adapun saya, prinsip hidup saya, kata beliau, man yattakilu ila khairi ikhtiyarillahi lahu la yatamanna syai'an. Jadi kata beliau, prinsip saya, siapa yang bersandar, ya, siapa yang bersandar kepada pilihannya Allah, pilihan Allah yang terbaik baginya, maka dia tidak akan menginginkan lagi yang lain. Maksudnya, prinsipnya dia, saya usaha, bukan saya mau miskin atau kaya, tapi saya usaha. Kalau Allah pilihkan kaya, bagi saya itulah pilihan yang terbaik. Kalau Allah pilihkan miskin, ya itulah pilihan Allah yang terbaik. Saya tidak menginginkan yang lain. Jadi siapa yang sudah dipilihkan Allah, dia tidak ingin lagi yang lain. Kalau kita kan kadang sudah punya motor, seandainya ku tambah modalnya, ini bisa beli mobil. Itu namanya menginginkan sesuatu. Tapi kalau dia sudah usahakan, Allah pilihkan, dipikir sudah. Tidak ada lagi yang lain dipikir. Inilah pilihannya Allah. Nah, itu prinsipnya siapa? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, jadi jamaah sekalian, kesimpulannya sebenarnya kesuksesan itu kembali kepada amalan batin. Ya, amalan batin, bukan amalan zahir. Dan itu banyak orang tertipu dengan kesuksesan, karena yang dianggap sukses itu adalah amalan yang zahir. Rumah, pakaian, tempat tinggal, mobil, jabatan, dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang sukses yang bisa menjadikan batinnya sukses, batinnya bahagia. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'a bima atahu Allah. Jadi sungguh bahagia, kata Nabi, orang yang muslim, bisa beriman, bisa beramal saleh, dan diberi rezeki yang cukup. Cukup itu kan sangat relatif, tergantung kita memandang dari mana. Biar banyak, kalau dia pandang kebutuhannya tidak cukup. Apalagi kalau dia pandang keinginannya, wah, lebih tidak cukup lagi. Tapi biar sedikit, kalau disesuaikan yang sedikit itu cukup juga. Dan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu'in anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dengan raja-raja dunia ini sama.
Raja dunia tinggal di istana, tidur dengan nyenyak. Kita di gubuk tidur juga dengan nyenyak. Apa bedanya? Bedanya satu istana, satu gubuk. Tapi orangnya sama saja. Bahkan bisa yang di gubuk lebih nyenyak tidurnya daripada di istana. Karena di istana banyak yang ganggu. Ya kan? Banyak yang menunggu mau ketemu. Kalau di gubuk tidak ada yang mau datang. Ya kan, tenang-tenang saja. Tidak ada yang ganggu. Kalau di istana banyak barang-barang mahal. Banyak orang terganggu dan diganggu. Nah, kalau di gubuk sedikit barang-barang mahal, tidak ada yang terganggu. Ya, jadi ala kulli hal kembali kepada amalan batin, dan itu kembali kepada keimanan. Ya, keimanan. Kenapa banyak orang melakukan pelanggaran? Ya, karena kurang imannya. Makanya kadang-kadang dunia itu membuat orang lupa akalnya, kehilangan akal. Dan kadang kehilangan ilmunya. Ilmunya banyak tapi dia lupa. Ya, karena ya pengaruh fitnah dunia yang luar biasa. Nah, saya kira itu saja ya. Sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wassalat. Nasallahu yataqabbal minna salihal amal. Innahu jawadun karim. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Amin. Menarik sekali ya, bagi bagian pada hari ini awal pertemuan kembali adalah sampaikan 1 bulan dulu Ramadan. Nah, sekarang menurut mungkin saya saja yang bahwasanya sekarang ini kita tidak tahu mau bersaudara kemana masalah. Kenapa produk hukum sekarang yang sudah diteruskan malah ditabrak? Malah menabrak itu yang produk yang dia memproduksi hukum. Ya. Itu satu. Kemudian kedua, menyangkut masalah riba dalam hal yang kita bukan perbankan. Dan ini istilahnya taruhlah 80% itu untuk itu apalagi senantiasa berurusan masalah perbankan, masalah piutang. Masing-masing punya apalagi kepentingan di dalamnya. Nah, kita kan kalau kita apalagi kembali ke apalagi aturan Islam, bahwasanya itu riba. Ya. Kenapa pemerintah yang mengakomodir ini perbankan menjadi lahan riba dan masyarakat? Itu yang jadi tanda tanya, Ustaz. Ya. Kira-kira bagaimana, apalagi apa kira-kira yang apalagi bagaimana solusi sebenarnya sesuai kita itu dari riba? Dan kita kan masing-masing punya kepentingan di dalamnya. Ya. Apakah dia sistemnya membesarkan, di mana lagi dia membesarkan? Berusaha juga tempat lain kan, apalagi kalau kita sampai itu ini, nah ini susah. Ada anak-anak mereka yang mau masuk ini nanti yang terbentuk dengan masalah dana ya larinya tepat. Iya. Ya, makasih barangkali kita akan berkelahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi
Yang pertama tentang hukumnya, ya itulah kenyataan yang kebanyakan kita lihat, kita saksikan. Kadang yang membuat hukum, ternyata dia yang melanggar, karena banyak faktor. Karena yang pertama, kebanyakan hukum itu tidak dibangun di atas kepentingan orang banyak, tetapi sebagian produk hukum itu di atas kepentingan tertentu, kepentingan politik, kepentingan usaha, kepentingan kedudukan, dan macam-macam. Makanya selalu hukum Allah dan Rasulnya itu selalu tetap yang terbaik, karena dia tidak pernah memihak kepada siapapun, tapi dia akan memihak kepada yang paling tahu tentang hamba-hambanya. Ya, Allah kan menciptakan kita, paling tahu tentang kita. Dan di situ tidak ada kepentingan. Apapun yang diputuskan, kalau kebetulan cocok, ya cuma kebetulan saja. Bukan karena kepentingan kita, tapi karena itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu hukum manusia bagaimanapun diolah, itu tetap akan pincang, cepat atau lambat. Karena itu kalau kita lihat secara global, misalnya sekarang yang membuat hukum perdagangan siapa? Kan Amerika. Tapi sekarang ketika hukum-hukum yang dia sendiri paling banyak berperan dan buat itu tidak memihak lagi kepada kepentingannya, dia langgar. Ya, kamu itu kalau sekarang kan, karena memang dibangun di atas kepentingan saja, bukan kemaslahatan manusia, tapi kepentingan. Ya, maka ya terjadilah seperti itu. Yang kedua, masuk kepada misalnya bagaimana dengan muamalah dengan bank. Ya. Kita tidak dilarang bermuamalah dengan bank, tapi dilarang bermuamalah yang riba. Maksudnya, ya karena bank itu memang lembaga yang sebenarnya harusnya dibangun untuk membantu orang, bukan dia yang mau dibantu. Tapi karena asasnya bank sekarang kebanyakannya, asasnya selalu harus untung. Padahal kalau ingin baik, semua harus untung. Itulah namanya keadilan. Semua harus untung, yang pinjam maupun yang meminjam. Tapi karena bukan prinsip itu yang dipakai, prinsipnya orang Yahudi harus untung. Makanya orang sekarang kan menganalisa kenapa Amerika begini, kenapa tatanan dunia begini. Kuncinya sebenarnya satu, karena riba. Apapun itu kembalinya ke situ, tapi jarang orang yang mau sebut-sebut itu. Biar diputar kemanapun, kalau ribanya yang masih dominan, ya akan tetap seperti itu. Ya, tapi kita tidak usah terlalu berpikir terlalu besar. Cuma yang penting ditahu-tahu saja. Ya, yang penting tadi kita mau sukses dan selamat. Kalau kita pikirkan, pelanggaran hukumnya orang begini, banknya begini, ya, tidak ada selesainya juga.
Tapi yang kita ingin selesaikan ya diri kita, bagaimana kita ini selamat. Ya itu tadi, kadang orang menganggap kalau tidak masuk tentara, tidak bayar, masa depannya begini. Itu mindset. Padahal belum tentu. Dia bayar 300-400 juta. Ya, padahal rezeki itu sudah ditentukan. Dia jadi tentara atau tidak, rezekinya sekian. Tidak ada tentara itu yang kaya. Ada tentara yang kaya kecuali dia dapat proyek. Tidak ada. Polisi tidak ada kecuali dia bermain. Ya, ada PNS yang kaya? Tidak ada. Karena dari dahulu yang kaya itu pengusaha dan pedagang. Itu rumusnya dari dahulu. Tidak pernah berubah. Jadi kalau mau kaya, ya berusaha. Cuma kita, karena kita ini muslim, harus taat pada aturan-aturan agama kita. Walaupun tidak sukses dari sisi dunianya, tapi sukses dari sisi tidak ada. Bukan tidak ada ya, tapi kuranglah pelanggarannya. Itu yang perlu dijaga. Karena hidup ini hanya sebentar. Hidup ini hanya sebentar, bukan lama. Ya, jadi jangan selalu mengatakan darurat. Sedikit-sedikit kalau bukan mati misalnya. Tidak akan mati kalau tidak dapat rezekinya. Ya, Nabi kan sudah mengatakan begitu. Dan kadang kita lebih percaya berita, lebih percaya omongan orang daripada omongannya Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya, yang jelas kalau rezekinya seret, ya berarti belum turun hujan, masih rintik-rintik. Usahakan. Kalau tidak bisa di sini, di sana. Kalau tidak bisa di bumi sini, bumi sana. Bumi Allah ini luas. Ya, usaha ini luas. Justru perkembangan zaman seperti sekarang sebenarnya membuat pekerjaan itu lebih banyak. Ya, lebih banyak. Yang penting orang mau usaha, mau cari, mau belajar. Kuncinya mau belajar. Dan sekarang sarana untuk belajar lebih banyak daripada yang dahulu. Dan dirubah adalah ya, cara atau mindset berpikir. Yang celaka biasanya bukan celaka dalam artian bagaimana ketika mau masuk misalnya polisi, tentara atau ASN menyogok 200-300 juta. Ketika sudah jadi tentara, polisi baru 1 tahun 2 tahun mau kawin, tidak ada lagi uangnya karena gajinya hanya cukup untuk makan. Akhirnya gajinya digadaikan lagi. Jadi sebenarnya hidup ini cari apa? Karena sawah mau kawin, sawah bapaknya yang dulu sudah dijual separuh untuk masuk tentara, separuhnya dijual lagi untuk dia kawin. Cara berpikir bagaimana? Pada tadi kan dia mau masuk di situ supaya dapat lebih banyak, ternyata tidak. Banyak malah yang habis, bukan banyak didapat. Maka kalau dia ingin dapat banyak, pasti dia akan berbuat yang tidak benar. Itu sudah pasti. Jadi sebenarnya harusnya kita ini berpikir lebih cerdas sedikit. Bukan dilarang masuk tentara ya, bukan. Tapi jangan dengan cara yang tidak baik, karena nanti juga hasilnya tidak baik. Ya, tidak baik. Kalau memang tidak ditakdirkan di situ, banyak pekerjaan lain yang mungkin bisa lebih mulia
lebih tenang. Ya, karena kadang orang mengejar juga gengsinya saja. Ya, kalau dia pakaiannya seragam, merasa harga dirinya naik. Kalau pakaiannya tidak pernah pakai seragam, selalu merasa rendah diri. Harusnya orang Muslim itu merasa bangga dengan agamanya, bukan dengan pekerjaannya. Ya, merasa mulia dengan keimanannya, walaupun bukan untuk dibanggakan, bukan dengan yang lainnya. Ya, jadi harus berusaha. Ya, dirubah itu pola pikir. Tidak boleh juga kita larut dengan keadaan. Bagaimana nih kalau kebanyakan orang di sana? Ya, memang begitulah zaman. Kita akan hancur kalau ikuti kebanyakan orang. Walau tuti aksara man fil ard yudilluka an sabili. Kalau kamu ikuti, taati kebanyakan manusia, kamu akan tersesat dari jalannya Allah. Nah, wallahu a'lam.